Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pembelajaran ini kita kembali bertemu dengan Pak Acep pada pembelajaran tema 1 kelas 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Silahkan buka pada halaman 106. Halaman 106 ini adalah tugas pertama kalian. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kalian menyimak apa yang akan Pak Acep bacakan. Pak Acep akan membacakan teks laporan tentang satu jenis hewan yang ada di depan kalian. Kamu harus menyimpulkan, buat kesimpulannya tulis dengan menggunakan kosakata baku. Itu kosakata ejaan sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian tulis pada kolom yang membentuk persegi panjang pada halaman 106 ini. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Kelelawar ini menggunakan gelombang ultrasonik yang menggunakan dari hidung dan juga mulutnya. Indera pendengaran kelelawar ini sangat baik dibandingkan manusia, karena kelelawar itu dapat mendengar suara yang sangat kecil ataupun dari kejauhan. Nah, kemudian kelelawar merupakan salah satu hewan mamalia. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Tubuh kelelawar sangat bersih, meskipun terlihat terkadang menjijikan ya, karena yang warnanya hitam. Tapi ternyata kelelawar ini adalah hewan yang rajin membersihkan tubuhnya ya. Kemudian kelelawar juga termasuk hewan noktural, yaitu hewan yang aktif pada malam hari dan menggunakan siang hari untuk digunakan tidur ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keunikan kelelawar ini adalah ketika tidur dia menggantungkan kakinya, yaitu berbentuk terbalik ya. Kepalanya di bawah, kakinya menempel pada dahan atau pada rumah biasanya ya. Nah, kemudian kelelawar juga termasuk ordo Chiroptera, yaitu yang memiliki sayap tangan. Sayap pada kelelawar ini tidak hanya digunakan untuk terbang, tetapi digunakan juga untuk melindungi tubuhnya ketika tidur ya. Nah, kulit kelelawar ini sangatlah tipis. Sehingga tidak mampu untuk menahan panasnya sinar matahari ya. Jadi itulah alasan mengapa kelelawar aktifnya pada malam hari ya. Kemudian kelelawar juga pada umumnya hanya memiliki satu anak dalam 1 tahun. Kemudian masa hidup kelelawar ini sampai 20 atau 30 tahun. Kelelawar juga memiliki berbagai macam warna ya, ada yang warnanya hitam, kemudian warnanya abu-abu, ada yang warnanya putih, itu sesuai dengan tempat kondisi dia tinggal. Kalau di Indonesia kebanyakan warnanya hitam atau abu-abu ataupun ada juga yang warnanya agak coklat ya. Nah, kemudian kelelawar juga adalah hewan yang memakan buah-buahan, tapi ada juga hewan kelelawar yang memakan serangga. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotor tersebut beberapa bakteri dan organisme akan bergantung hidup, yang otomatis akan menjaga kelestarian gua tersebut ya. Kemudian kelelawar juga tidur pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Kalau di kita pernah melihat ya, ada misalkan satu pepaya atau satu jambu biji yang sudah matang tiba-tiba sudah ada bekas gigitan. Nah, itu salah satunya mungkin bisa saja dimakan oleh kelelawar ya. Tapi ada juga kelelawar yang memakan serangga. Ada juga kelelawar yang menghisap darah ya. Itu kelelawar vampir namanya ya. Tapi tidak semua kelelawar memakan darah ataupun memakan serangga ya, berbeda-beda. Nah, itu saja untuk hari ini. Silakan tugas pertamanya kalian tuliskan informasi penting yang tadi Pak Acep sebutkan. Tulis dalam kolom halaman 106. Kita kelanjutkan ke tugas kedua di halaman 107. Pada halaman 107 kita akan kembali dihadapkan pada satu kisah. Kita di sini harus berpikir kritis dan juga responsif ya, itu cepat tanggap. Di sini ada kisah tentang Siti dan teman-temannya yang diundang menghadiri acara syukuran di rumahnya Udin. Di sana banyak makanan, dari mulai meja sebelah kiri ataupun meja sebelah kanan. Dari mulai ayam goreng, sate, ikan bakar, kemudian rendang, soto, dan lain-lain ya. Nah, kemudian Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan sambil mengambil
10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, kalian tulis pendapat kalian tentang sikap Benny, kemudian tentang sikap Siti, dan tentang sikap Edo pada kolom halaman 107. Itu adalah tugas kedua kalian. Kita akan lanjutkan ke tugas ketiga kalian. Silahkan dibuka pada halaman 111 ke 112. Tugas ketiga kalian ini, alhamdulillah kita sudah sampai ke subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ke pembelajaran ke-1 dilihat pada halaman 111. Ini ada pada halaman 111 ya. Nah, ayo kita amati dua gambar yang ada di depan kalian. Pertama ada gambar hutan, yang kedua adalah gambar perkotaan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan di Indonesia ini semakin lama semakin menipis ya, semakin habis. Banyak sekali hutan yang mulai dijadikan tempat pemukiman, jadikan lahan baru, ataupun dijadikan tempat wisata ataupun tempat bangunan pabrik lainnya ya. Nah, sebenarnya hutan ini adalah penyumbang oksigen terbanyak karena di hutan terdapat berbagai macam pohon yang sehingga menghasilkan oksigen ya. Kemudian hutan juga merupakan tempat tinggal ataupun sumber makanan bagi hewan-hewan ataupun bagi manusia yang ada di sana ya. Nah, kemudian apa sih yang terjadi jika seandainya semua hutan dijadikan perkotaan ya? Yang akan terjadi adalah pasti akan berdampak jelek atau buruk terhadap lingkungan ya. Pertama, kita akan kadar oksigen di bumi ini kita akan berkurang ya. Nah, kemudian semakin habisnya lahan hutan, maka hewan-hewan yang hidup di hutan akan terganggu habitat atau tempat tinggalnya, sehingga mereka kesulitan dalam mencari makanan ataupun mencari tempat tinggal ya. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa yang ada di Lembang sana ya, pernah ada beberapa kejadian monyet-monyet sampai turun gunung sampai ke atap-atap rumah penduduk ya, karena di sana beberapa sudah hutannya sudah terganggu ataupun sudah dijadikan tempat pemukiman ya. Tapi tidak semua seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya hewan-hewan tersebut tidak musnah? Nah, salah satu caranya adalah dengan memindahkan hewan atau satwa tersebut ke tempat penangkaran atau kebun binatang ataupun ke hutan yang betul-betul dilindungi ya, hutan lindung misalkan. Nah, kemudian yang terjadi pada dampak hutan ini adalah bahwa hutan ini bisa untuk mencegah bencana ya, seperti banjir misalkan ataupun tanah longsor. Justru dengan tidak adanya hutan malah semakin berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia ataupun untuk kelangsungan makhluk lainnya ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ketiga, halaman 111 dan juga halaman 112. Di sana ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Dan yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ya, silakan pendapat kalian tuliskan dalam kolom-kolom tersebut. Semuanya ada 3 tugas. Tugas pertama pada halaman 106, tugas kedua pada halaman 107, dan tugas ketiga ada 4 soal pada halaman 111 sampai 112. Jika sudah, fotokan, kirimkan ke nomor WA Pak Acep. Terima kasih. Semoga tetap sehat semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.